Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan memulai kembali ya. Jadi mana kemarin untuk kalian yang sudah subscribe channel ini sudah dari awal tahun ya, mungkin bulan-bulan Januari atau Februari mulai dimana channel ini mulai saya bangun. Dan kemudian kemarin saya sempat hilang 2 bulanan ya, karena saya sedang membangun usaha saya yang lain ya. Jadi selain saya trading, saya juga melakukan kegiatan atau usaha di luar market. Oke, jadi di sini saya sudah mulai bisa menghandle yang istilah sudah mulai bisa berjalan autopilot ya. Jadi saya sudah bisa kembali lagi aktif di channel ini. Oke, jadi untuk nanti ke depannya apabila ada salah kata dari saya atau ada sesuatu hal yang terbata-bata saya ucapkan karena saya baru memulai ulang kembali ya. Jadi bisa dibilang saya akan memulai kembali apa yang sudah saya mulai sebelumnya dan sempat terhenti 2 bulanan dan kemudian saya akan lanjutkan lagi ya. Oke. Nah, jadi di sini untuk kalian yang masih subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih sekali karena kalian sudah bersabar ya dan nggak mau unsubscribe channel ini. Oke, jadi kedepannya saya akan berusaha akan memberikan ulasan-ulasan tentang saham-saham yang bisa dibilang sedang trending ya atau sedang hangat diperbincangkan. Oke, lanjut aja untuk saham yang pertama yang akan kita lihat itu ada saham Sido ya, saham kios dulu aja. Nah, saham kios ini kalau kita lihat dari kita lihat dari time frame bulanannya aja ya. Oke, kalau kita lihat untuk saham kios ini sendiri, dia harga tertingginya itu di sini. Di candle yang ini. Oke, kita lihat aja dulu sini. Candle yang ini ya, di tanggal berapa nih? Tanggal di tanggal 31 Oktober 2017, yaitu harga tertinggi adalah di harga 3.975 dan kemudian saat ini kios itu harganya cuman sekitar Rp620 aja. Berarti coba kita lihat penurunannya dari harga tertingginya sampai ke harga saat ini dia sudah minus sekitar 80% ya. Oke. Nah, akan tetapi di sini kenapa saya melirik saham kios ini lagi, karena bisa kita lihat ya dari trennya sendiri saham ini kemarin cukup drastis ya. Ketika dia turun dan kemudian sudah melandai dan kemudian dia sudah mulai kembali naik lagi di sini. Jadi di sini terbentuk golden cross di mana MA50 memotong ke atas MA200-nya dan kemudian kita buat channel seperti ini, kita tarik garis trend seperti ini. Nah, ini adalah trend uptrendnya atau jalur uptrendnya seperti ini. Kita hilangkan dulu EMA-nya biar kelihatan ya. Di sini dia naik, di sini tersentuh dan naik lagi dan menyentuh dan kemudian naik lagi dan kemudian naik lagi dan akhirnya ditembus di sini. Nah, di sini ditembus trennya atau tren lainnya ditembus dan kemudian di sini ada support struktur juga yang mana terbentuk dari area resisten sebelumnya di sini di tanggal 20 Mei 2021 dan kemudian berhasil di breakout dan kemudian di sini tertahan atau mampu menahan beberapa kali di sini untuk menjadikan area support selanjutnya ya, ketika sebelumnya resisten di breakout dan kemudian resisten berubah fungsi menjadi area support selanjutnya. Di sini diuji sekali, di sini diuji 2 kali dan kemudian diuji 3 kali dan kemudian akhirnya yang keempat akhirnya ditembus juga berbarengan dengan support trendline uptrendnya ini. Dan kemudian kalau kita lihat di sini juga MA50-nya atau MA50 juga ditembus berbarengan ya. Jadi di sini dia ditembus berbarengan di harga 1000-an. Dan kemudian dia lanjut terus menungkik sampai ke harga terendahnya di harga 210-an. Dan kemudian di sini ada kabar gembira ya untuk kalian yang mau melirik atau kemarin sudah cut loss atau sudah lompat dari saham kios ini dan ingin melirik lagi saham kios ini kembali. Nah, di sini strukturnya sudah mulai menarik. Dimana kalau kita lihat dia sudah terbentuk struktur higher high ya. Nah, di sini sebelumnya dia sampai ke lower low-nya. Di sini lower low sebelumnya dan kemudian di sini terbentuk lagi lower low di mana support atau lower-nya terbentuk lebih rendah dibandingkan dengan lower sebelumnya. Dan kemudian yang terbentuk lower selanjutnya adalah lower yang lebih tinggi dibandingkan dengan lower sebelumnya. Jadi ini adalah terbentuknya adalah lower high. Artinya dia tidak berhasil membentuk lower low selanjutnya, menandakan dia struktur downtrend-nya sudah mulai berakhir ya, atau downtrend-nya sudah mulai melemah atau sudah mulai diakhiri di sini, di mana dia membentuk
lower high, bukan lower low lagi. Jadi lower yang sudah lebih tinggi dibandingkan dengan lower sebelumnya di harga 200-an ini. Dan kemudian dia lanjut menguat lagi dan menembus MA50 dan kemudian menembus MA200-nya dan tertahan di harga 590 dan kemudian dia turun, akan tetapi masih tertahan di MA50-nya di sini ya. Di MA50 tertahan dan kemudian lanjut naik lagi dan kemudian masih diuji di sini ya, di tanggal 29 September dia masih menguji harga 590 dan akhirnya mental lagi dan kemudian menyentuh MA50 lagi. Dan kemudian hari ini kita lihat di tanggal berapa ini? Di tanggal 12 Oktober 2022 dia berhasil nge-breakout harga 590-an, menandakan berarti saham kios ini sudah mulai menarik ya, sudah mulai ada pemainnya atau bisa dibilang sudah mulai ada supirnya lah istilahnya. Bandarnya sudah mulai bermain lagi di saham kios ini dengan volume yang bisa dibilang cukup kuat ya, 2 hari berturut-turut. Di sini di tanggal 11 kemarin juga lumayan, dan kemudian di tanggal 12 Oktober ini dengan volume yang cukup signifikan naiknya ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, di sini juga didukung dari yang namanya ada golden cross di mana MA50 memotong ke atas MA200-nya di sini. Nah, jadi di sini ada 3 hal yang menarik ya dari saham kios ini untuk kembali kita lirik. Yang pertama, dia sudah mengakhiri struktur downtrendnya, di mana dia sudah membentuk lower high. Jadi di sini tidak terbentuk lagi lower low, tapi terbentuk lower high. Dan yang kedua, dia sudah bisa dibilang sudah berhasil breakout dari harga 590 ini, dimana dia sempat 2 kali diuji dan kemudian dia akhirnya berhasil di breakout. Dan kemudian ketiga yang kita lihat di sini, dia dari MA sendiri, MA50 sudah memotong ke atas MA200-nya, menandakan itu adalah struktur uptrend dimana terbentuk yang namanya golden cross, dimana MA lebih kecil memotong ke atas MA yang lebih besar. Oke, semoga aja kios ini kuat mendaki sampai target saya, dia bisa sampai ke harga 1020-an ya, dimana di sini adalah area resisten terdahulunya di tanggal 18 Mei 2021 dan kemudian sempat beberapa kali menjadi area support di sini ya. Nah, jadi kalau kita lihat atau kita proyeksikan, misal yang mau masuk hari ini atau masuk di harga closing hari ini, misal di harga 620-an, dan ini kalau untuk yang jangka panjang ya, untuk jangka panjang silahkan kita ambil batasan cut loss-nya yang lebar sekalian ya, jadi di bawah support trendline uptrend ini, cuman harus bersabar ya. Jadi terserah kalian untuk cut loss-nya mau pilih yang mana. Mau cut loss-nya untuk pilihan pertamanya di bawah sini, di bawah support strukturnya ini, di bawah resisten areanya ini, misal di harga 570-an dengan persentase 8,06% kalau kita masuk di harga 620-an, itu adalah pilihan cut loss yang pertama. Tapi untuk pilihan cut loss yang kedua, kita bisa buat aja maksimal aja di bawah garis support trendline uptrendnya ini. Nanti lama-kelamaan juga akan mengecil sih sebenarnya, karena dia kan naik ya. Jadi lama-kelamaan cut loss kita akan berkurang seiring dia berjalannya waktu ya. Misal seperti ini. Misal dia bergerak seperti ini. Nah, jadi lama-kelamaan batasan cut loss kita juga akan semakin naik ya. Jadi kalau kita buat batasan cut loss kita adalah garis trendline uptrendnya ini ya. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi tentukan pilihan kalian mau yang mana. Kalau untuk yang mau trading jangka pendek, silahkan pilih untuk batasan cut loss yang pertama ini dengan persentase 8,06%. Tapi untuk yang jangka panjangnya, kita maksimalkan aja di bawah garis support trendline uptrendnya ini ya. Nah, untuk targetnya kemana? Targetnya kita buat acuan terdekatnya aja di sini. Kita proyeksikan di harga-harga atau tengah-tengah sini di harga 1000-an dengan persentase 60%-an ya. Jadi bisa dibilang 2:1 ya. Kalau cut loss-nya kita maksimalkan di 35% dan target take profit kita maksimalkan juga di harga 1000-an dengan persentase 61,29%. Oke, jadi seperti itu proyeksinya. Jadi untuk kalian yang mau beli saham kios ini, kalau mau bersabar ya silahkan ya, tapi dia sudah bisa bilang sudah menunjukkan dia akan kembali ke fase uptrendnya lagi. Dan kalau bisa maksimal, misalnya dia maksimal ke harga-harga tertinggi terdahulunya, misal di harga 1790-an ya, misalnya di sini ya, di tanggal 28 Juli 2021 dia atau kita akan mengantongi sekitar 188,71%. Tentunya di sini enggak instan ya, kita harus perlu bersabar untuk mendapatkan presentasi yang bisa dibilang cukup membahagiakan ya, kalau seumpama kita dapat presentasi yang setebal itu ya. Oke, kita lanjut aja untuk saham yang selanjutnya. Itu ada saham Sido.
Nah, saham Sido ini agak mengkhawatirkan ya, dimana kalau kemarin itu mungkin para pemegang saham Sido ini lumayan berbahagia, dimana dia struktur afternya benar-benar terjaga dan benar-benar patuh terhadap MA50-nya, dimana dia ketika menyentuh MA50 naik lagi, menyentuh MA50 naik lagi, menyentuh MA50 dan naik lagi sampai dia di harga tertingginya itu di sini di harga 1000 berapa ini? 1070 ya seperti ya. Oke. Di harga 1070 dan kemudian akhirnya mental dan menembus MA50 dan kemudian masih tertahan di MA200-nya dan kemudian dia kembali naik lagi tetapi tidak mampu melebihi dari higher high di pola sebelumnya, tidak mampu melebihi harga 1070 dan dia berarti membentuk yang namanya higher low, di mana higher low itu terbentuk berarti saham tersebut sudah mengakhiri fase afternya, di mana dia terbentuknya resistennya lebih rendah dibandingkan dengan resisten sebelumnya. Jadi di sini kita bisa buat garis seperti ini, kita tarik garis saja seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Ini adalah ini adalah struktur yang baru dari saham Sido ini ketika dia sudah mengakhiri fase uptrendnya dan kemudian dia memasuki fase downtrendnya. Di sini terbentuk yang namanya higher low pertama, terbentuk higher low kedua dan terbentuk higher low yang ketiga, dan parahnya lagi ketika di sini dia masih tertahan di MA200-nya. Akan tetapi di sini di tanggal 29 Juli kemarin dia lanjut ngejebol MA200-nya dan kemudian lanjut longsor tanpa ada rem sama sekali dan tanpa basa-basi. Di sini juga MA50-nya juga mengikuti dan kemudian terbentuklah yang namanya dead cross, di mana MA50 memotong ke bawah MA200, jadi kebalikan dari saham kios tadi ya. Di mana saham kios tadi MA50 memotong ke atas, di mana itu adalah pembalikan dari fase uptrendnya atau mengakhiri fase downtrend dan memulai fase uptrend yang baru ya. Nah, saham Sido ini berbeda, di mana MA50-nya memotong ke bawah MA200-nya, di mana dia mengakhiri fase uptrendnya dan memulai atau memasuki fase downtrendnya. Dan kemudian kita lihat hari ini dia bisa dibilang closingnya hampir ARB ya, di mana dia hari ini dia closingnya minus 5,71%. Dan kemudian kalau kita lihat di sini ya, ini di harga ini di sini di harga 700 ini adalah support sebelumnya, di mana itu juga sempat menjadi area resisten di sini ya. Di tanggal 10 Agustus 2020 dia sempat menjadi area resisten di sini. Area resisten ini kemudian akhirnya berhasil di breakout dan kemudian di sini menjadi area support dan kemudian di sini juga menjadi support, jadi dua kali ya. Di sini pertama jadi support, kedua jadi support, ketiga jadi support dan kemudian di sini juga sempat menjadi support ya, beberapa kali di sini tertahan dan kemudian dia naik dan kemudian akhirnya ditembus di hari ini ya, di tanggal 12 Oktober 2022. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham Sido ini, kita masih ada harapan lagi ya di sini di harga 655. Di mana 655 ini adalah area resisten sebelumnya di sini ya. Di sini 1 2 3 4 5. Oke, di sini adalah resisten sebelumnya. Jadi sama seperti kalimat sakti yang harus kalian hafal. Ketika resisten di breakout, maka resisten akan berubah fungsi menjadi area support selanjutnya. Kebalikannya, ketika support di breakdown, maka support akan berubah fungsi menjadi area resisten selanjutnya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi sini dia adalah area resisten sebelumnya, maka seharusnya ini akan berubah menjadi area supportnya. Tapi kalau seumpama nanti harga 655 ini ditembus juga, ya sudah, berarti dia akan lanjut terjun bebas lagi ya. Jadi bisa dibilang kalau kita buat channelnya seperti ini atau kita buat garis trennya seperti ini, ya pergerakannya akan seperti ini ya. Nah, nanti kalau dia misal menembus lagi ya seperti ini, jadi semakin dalam pergerakan turunnya. Oke, jadi untuk kalian yang mau beli saham Sido ini, ada baiknya kita awasi aja dulu ya, apakah nanti dia mantul di harga ini, di area sini, apakah dia akan ngejebol. Kalau ngejebol harga 655, ya udah kita sabar dulu aja sampai kita menemukan atau dia berhenti di harga terendah yang mana, baru kita bisa mulai serok saham Sido ini. Dan untuk kalian yang masih punya saham Sido ini, tergantung dari apa ya istilahnya, dari tujuan kalian membeli saham Sido ini. Kalau untuk trading jangka pendek, ya mungkin selagi lossnya masih kecil, bisa keluar dulu aja ketika dia nanti ngejebol harga 655-nya. Akan tetapi kalau untuk kalian yang membeli saham Sido ini untuk hold jangka panjang dengan harapan apa ya istilahnya, nabung saham seperti itu, ya kita tinggal tambah dana aja ketika nanti dia
semakin dalam lagi, mengingat secara fundamental saham Sido ini bisa dibilang ya lumayan bagus ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Sido ini ulasannya. Jadi saya simpulkan dia sudah masuki fase downtrendnya, dan kemudian kita harapan terakhirnya adalah di harga 655 ini. Apakah 655 ditembus juga ataukah enggak? Kalau 655 ditembus juga, ada kemungkinan dia akan ke harga 500-an ya. Selanjutnya kita akan lihat saham Bian. Nah, kalau kita lihat saham Bian ini dari MA50 dan MA200-nya, dia masih strukturnya masih valid uptrend ya, dimana MA50 berada di atas MA200 dan kemudian jaraknya bisa dibilang cukup jauh ya. Tapi di sini juga bisa dibilang sudah mulai melandai, dimana di sini udah mulai ada pendekatan dari MA50 dan MA200-nya, karena di sini dia sudah mulai bergerak sideways ya di area ini. Nah, di sini kita lihat ini dia sempat menjebol MA50 dan kemudian masih tertahan di harga 62.650, di mana itu juga sempat menjadi support di sini ya di tanggal 15 Juni 2022, dan kemudian naik sini sampai ke harga tertingginya di harga 85.150 dan kemudian kembali turun lagi dan kemudian tertahan di resisten 69 ribuan ya. Dan kemudian turun lagi dan kemudian tertahan lagi di sini di resisten ini untuk kedua kalinya, dan kemudian turun lagi dan kemudian ketiga kalinya tertahan lagi di harga 69 ribuan ini, dan kemudian turun lagi, dan kemudian akhirnya hari ini juga dia berhasil nge-breakout resisten 6.900-an ini, dimana hari ini dia closingnya di harga 70.950-an. Oke, jadi untuk kalian yang masih punya saham Bian ini masih sangat-sangat aman untuk kita hold, dimana dia uptrendnya masih cukup valid walaupun dia saat ini sudah mulai mendatar ya, tapi belum ada tanda-tanda bahwa dia akan mengakhiri fase uptrendnya. Dan kita lihat aja nanti apakah dia mampu ngejebol harga 85.150 ini, atau ternyata dia akan membentuk yang namanya higher low ya, atau bisa dibilang akan sudah ada ciri-ciri akan mengakhiri fase uptrendnya dengan terbentuknya yang namanya higher low atau resisten yang lebih rendah dibandingkan dengan resisten sebelumnya. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi untuk saat ini sendiri, untuk kalian yang masih belum punya saham Bian ini, apakah kita sudah bisa mulai masuk? Ya, bisa dibilang ini cukup lumayan mahal ya, tapi nggak apa-apa, kita proyeksikan aja. Bisa kita masuk di harga closing hari ini ya, di harga 70.950-an, dan batasan cut loss kita buat aja maksimalnya di sini. Satu tik di bawah support strukturnya ini ya di harga 62.150 dengan presentasi 12,37%, dan target kita terdekat di dalam area sini aja, misal di harga 83.925 dengan presentasi 18,33%. Oke, berarti bisa dibilang ya masih lumayan cukup banyak ya untuk targetnya. Tapi untuk batasan cut loss-nya bisa dibilang ya cukup tebal ya, sudah di atas 10%. Jadi tentukan pilihan kalian ya, mau masuk saham Bian ini atau kita cari saham-saham yang lain ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat saham BRPT. Oke, kalau BRPT ini sendiri, kalau kita lihat dari strukturnya, dia masih downtrend ya. Coba kita lihat menggunakan time frame bulanan. Nah, di sini cukup terlihat jelas kalau dari struktur resistennya dia terbentuk struktur yang downtrend. Akan tetapi kalau kita lihat dari struktur supportnya, dia terbentuk masih valid uptrend, dimana dia masih terbentuk yang namanya lower high. Jadi sini adalah lower awalnya, terbentuk lower high pertama, lower high kedua, dan di sini terbentuk lower high yang ketiga. Itu untuk dari supportnya. Tapi kalau dari resistennya, yang terbentuk adalah higher low, dimana resistennya semakin lama semakin merendah ya. Oke, kita kecilkan lagi menggunakan daily. Oke, terlihat jelas ya. Kalau dari resisten semakin lama semakin menurun, tapi kalau dari supportnya dia semakin lama semakin meninggi. Oke. Nah, tapi kalau dari struktur MA sendiri saat ini dia sudah terbentuk yang namanya dead cross kembali ya, dimana MA50 memotong ke bawah MA200-nya. Nah, jadi kalau untuk yang struktur saham seperti ini, kalau saya sendiri, saya pribadi, untuk yang tipe swing atau yang untuk yang hold jangka panjang, mending kita kesampingkan dulu aja ya. Jadi kita cari aja saham-saham yang benar-benar valid terbentuk struktur uptrendnya dibandingkan dengan saham-saham yang masih pergerakannya masih labil seperti ini. Bisa dibilang dia masih 50-50. Jadi kalau dari supportnya dia uptrend, tapi kalau dari resistennya dia masih valid downtrendnya. Oke,
Jadi untuk kalian yang masih punya saham apa ya, saham BRPT ini, mungkin kita akan buat aja batas toleransinya aja. Kita akan tandai area ini ya. Dimana kalau kita lihat area ini adalah area pantulan sebelumnya. Ketika dia turun dalam dan kemudian menyentuh area ini di harga 700-an dan kemudian naik lagi dan kemudian menyentuh harga 700-an lagi dan kemudian dia naik sekitar berapa persen ini? Naik sekitar 4 atau 50 persenan ya, jadi cukup lumayan juga ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk kalian yang masih punya, kita perhatikan aja di harga-harga ini. Di harga 695 ini, apakah dia berhasil menahan ataukah dia akan ditembus. Kalau ditembus mending keluar dulu aja ya, berarti struktur afternya sudah tidak valid lagi ya, dimana dia sudah membentuk yang namanya lower low atau bukan terbentuk lower high lagi. Tapi kalau masih terbentuk yang lower high berarti dia masih valid uptrend. Tapi kalau yang terbentuknya lower low atau support yang lebih rendah dibandingkan dengan support sebelumnya, berarti dia sudah terbentuk yang namanya struktur downtrendnya ya. Oke, seperti ini. Kalau nanti sumpama dia terbentuk lower low di sini, misal seperti ini ya, nanti dia bergerakkan seperti ini dan kemudian dia ngejebol. Nah, ini berarti dia sudah terbentuk yang namanya struktur lower low atau bisa bilang struktur downtrendnya. Jadi supportnya sudah tidak lebih tinggi dibandingkan dengan support sebelumnya, tapi malah lebih rendah dibandingkan dengan support selanjutnya sebelumnya. Jadi di sini bisa dibilang sangat-sangat valid dari saham BRPT ini, berarti dia akan lanjut downtrend lebih dalam lagi ya. Oke, seperti itu ya. Dan nanti kalau untuk yang kalian masih belum punya, kalau sumpah nanti dia turun dan menyentuh lagi area sini, kalau mau ambil pun juga nggak masalah ya. Jadi kalau kita lihat dari pola-pola sebelumnya di sini, ketika dia menyentuh di sini, menyentuh area sini dan kemudian dia naik cukup tinggi lagi ya. Coba kalau kita lihat, misal dia menyentuh area sini, misal kita ambil di harga 705 aja dan kemudian sampai ke area resisten ini, kita bisa bungkus sekitar 41 persenan ya, dimana kalau sebelumnya dia sekitar 50 persenan, sini 50 persenan, tapi karena di sini kan resistennya semakin lama semakin merendah ya, jadi kita ada kemungkinan dapat sekitar 41 persenan dari saham BRPT ini kalau kita ambil di harga atau di dalam area ini. Oke, ini saya tandain aja. Saya akan buat support area. Oke, sudah selesai. Mungkin 4 saham aja dulu untuk mengawali atau bisa dibilang untuk menebus kekosongan yang selama ini sudah hilang dari channel ini ya. Jadi bisa dibilang cukup lama saya vakum dari upload video ya. Jadi mungkin kedepannya doakan aja semoga lancar-lancar aja dan kita bisa saling sharing di sini. Jadi untuk kalian yang masih belum belum gabung di grup WhatsApp kami, tinggal gabung aja di sini, mungkin ada ya di deskripsi sini ada ya nanti. Oke, seperti itu ya. Sekian aja dari video ini. Kalau masih belum jelas bisa komen di bawah, nanti kita akan bahas kalau masih ada yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.